Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Untuk yang belum aktifkan kameranya, dipersilakan untuk aktifkan kamera karena acara akan mulai. Hari ini kita akan melaksanakan desak keempat dan kali ini spesial nih. Berbeda dengan 3 desak kita yang sebelumnya. Untuk desak kali ini kita akan membahas tentang anti korupsi dari perspektif Islam. Dan hari ini kita berkesempatan hadir untuk membuka acara kita Ibu Kajari Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Ibu Mayasari SHMH, dan nanti untuk pemateri anti korupsi dari perspektif Islam kita sudah datang Bapak Fadilah Hasan SPDI selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Bangka Selatan dan Wakil Bidang Distribusi di Basnas. Baiklah, langsung saja kita mulai dan kita persilakan untuk Ibu Kajari membuka acara desak keempat pada hari ini. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua adik-adikku, anak-anakku, sehat semua? Sehat ya? Baik. Saya diminta untuk terima kasih sudah memberikan waktunya dalam kegiatan desak keempat ini. Mudah-mudahan tidak bosan dan tidak henti-hentinya terus mendukung untuk kepentingan generasi muda masa depan. Terima kasih Pak Siono, terima kasih untuk semua support, dukungannya. Semoga cita-cita kita semua tercapai. Yang saya hormati dan saya banggakan tentu Pak Ustadz, selaku yang mewakili MUI, sekaligus Basnas. Tentu yang saya hormati Pak Sihono dan seluruh mungkin bapak-bapak yang aktif dalam kegiatan program desak ini dari Dinas Pendidikan, lalu tim Kasipisus yang juga terus bersemangat bersama adik-adik. Tentu materi kali ini betul tadi kata moderatornya beda dari yang biasa. Mengapa menjadi spesial? Karena memang dalam pencegahan korupsi, maka optimalisasi peran masyarakat itu dari semua leading sektor, selain generasi muda menjadi target utama yang diharapkan untuk berhasilnya penegakan hukum tindak pidana korupsi, yaitu adanya pencegahan sebagai deteksi dini, juga adalah peran serta ulama, tokoh masyarakat. Maka dari itu, alhamdulillah hari ini hadir Pak Ustadz untuk memberikan masukan dari perspektif Islam mengenai korupsi itu sendiri dan kenapa kita harus berperan dalam pencegahan korupsi. Tentu kami sebagai yang dari awal memprogram kegiatan ini bekerja sama dengan Pak Siono, tentunya berharap adik-adik tidak jenuh-jenuh, ya, tidak jenuh-jenuh untuk dilibatkan terus. Mengapa? Karena saatnya nanti kita tiba pada titik yang kita semua sadar. Mengapa begitu besar harapan agar pencegahan korupsi ini terus digawangi oleh generasi muda. Kenapa? Karena ke depan tidak ada cara lain, satu-satunya upaya yang paling maksimal yang bisa kita tempuh adalah sama-sama generasi muda bergandengan tangan, menyatakan melawan korupsi untuk Indonesia sehat. Tentu dengan harapan Bapak-bapak dari tokoh agama, tokoh masyarakat juga mendukung kami secara maksimal. Mengapa? Karena tentu program ini tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan dari semua unsur elemen masyarakat, khususnya dari generasi muda dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Adik-adikku sekalian, spesial Pak Siono, kami sampai dengan hari ini sangat bangga
kegiatan ini ternyata terus berjalan. Terbaru kemarin, kalau tidak salah, lomba poster. Karyanya apik-apik, bagus. Ternyata ide kreatifnya luar biasa. Itulah generasi muda Bangka Selatan. Tentu untuk semua, mari kita tepuk tangan, beri apresiasi. Ya, tidak disangka ternyata diam-diam potensinya luar biasa. Mudah-mudahan melalui kegiatan yang hanya melalui Zoom ini bisa terus menambah, mengembangkan potensi yang ada pada generasi muda, khususnya adik-adikku, anak-anakku sekalian, se-Bangka Selatan, ya, yang sekarang aktif melalui Zoom. Semoga tangkapan layar ini membuat kita terus memiliki kesamaan semangat, terus berkarya bersama dengan tentu dengan perspektif masing-masing generasi muda, dengan cara memberikan pemahaman agar kami penegak hukum sadar bahwa kita dalam kontrol yang sama. Adik-adik mengontrol kami, juga kami berusaha untuk mendorong adik-adik memahami hal yang sama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berhasil, dan nanti di waktunya kami harapkan Pak Ustadz dapat memberikan wejangan, tentu pandangan, sehingga nanti adik-adik sekalian paham bahwa korupsi itu bukan hanya undang-undang Republik Indonesia yang mengatur bahwa itu adalah perbuatan tercela dan dilarang, tetapi ternyata dari perspektif agama juga dilarang, begitu kurang lebih. Sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Siono juga. Mudah-mudahan program yang luar biasa ini terus akan berlanjut sampai dengan puncaknya di hari anti korupsi. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kajari atas sambutannya dan motivasinya untuk kita semua. Sebelum itu kita beri aplaus untuk Ibu Kajari. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu materi atau wejangan seperti yang kata Ibu tadi dari Pak Ustadz Fadilah Hasan. Pada Bapak kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kajari yang kami hormati, Bapak Sihono yang kami hormati, serta anak-anak SMA SMK Madrasah juga, Bangka Selatan. Madrasah dan juga Madrasah SMA SMK dan Madrasah Kabupaten Bangka Selatan dalam kegiatan Desak keempat diskusi santai anti korupsi. Seperti yang sudah disampaikan pembawa acara, bahwa pada kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang korupsi dalam perspektif agama. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti penyampaiannya kurang berisi, ya, karena kebetulan mendadak ini. Ya, jadi pagi tadi kami ngisi kegiatan di Tukak. Ya. Ada kegiatan Maulid Nabi, jam berapa pulang, ditelepon langsung sini. Ya, karena memang lagi kegiatan Maulid semua ini. Iya, kegiatan Maulid. Jadi masih nyari-nyari nih. Tapi tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sifatnya diskusi santai, jadi saya ingin bercerita dulu. Ya. Salah satu khalifah yang dianggap terbaik adalah bukan sahabat tabi'in, ya, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Beliau demi menjaga supaya tidak ada hal-hal yang negatif, harta yang bukan haknya masuk ke dalam dirinya. Sampai-sampai banyak mungkin kita dengar cerita tentang sahabat Umar bin Abdul Aziz saat mengadakan kegiatan, ya, ada tamu datang ke tempat beliau, ke tempat kerjanya. Ketika yang dibahas itu bukan kaitannya masalah negara, masalah kepemerintahan, tetapi masalah pribadi, maka Umar bin Abdul Aziz mengajaknya bukan di dalam tempat itu, tapi di luar, atau bahkan sampai lampunya dimatikan, karena khawatir ada harta negara yang dipakai bukan untuk kepentingan negara,
Itu bentuk kehati-hatian daripada Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, sama namanya juga Umar, tapi ini Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Umar bin Khattab karena dia menjadi raja, pernah suatu ketika dikasih hadiah sama orang lain. Kemudian sahabat Umar bertanya kepada dia, kalau hadiah ini niat diberikan kepada saya itu karena saya sebagai khalifah atau karena saya sebagai Umar? Kalau saya sebagai pribadi Umar, maka akan saya terima karena ini berarti hak saya. Tetapi ketika pemberian itu diberikan atas nama saya sebagai kepala negara, maka saya tidak mau menerimanya. Karena ini kaitannya dengan itu bentuk kehati-hatian dari Umar bin Abdul Aziz dan sahabat Umar bin Khattab. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Kita seringkali memaknai ayat ini dengan arti memakan. Kalimatnya itu akala yakulu. Kalau secara bahasa memang artinya makan. Tetapi sebenarnya kata ini juga bisa berarti segala sesuatu yang menjadikan kita beraktivitas. Pakaian, kemudian alat kendaraan, itu juga bagian daripada takulu. Jadi apapun yang ada, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita gunakan, selama itu bukan dengan cara yang baik, maka dalam agama itu hukumnya haram, dilarang. Dalam agama hukumnya dilarang. Di Indonesia seperti yang kita tahu, hukum bagi orang yang melakukan korupsi sementara ini masih di penjara, Iya, belum seperti hukum di Arab, Tetapi begini ya, dasar dari ayat itu kalimatnya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Barang siapa yang mencuri baik laki-laki ataupun perempuan, faqta'u maka potonglah aydiyahuma kedua tangannya. Itu kalau kita artikan secara bahasa. Tetapi kalau kita kaji makna aidiyah, yadun, makna yadun di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak hanya diartikan sebagai tangan. Tidak hanya diartikan sebagai tangan. Salah satunya ada di dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Katanya kalimat itu menggunakan kata yad, yang secara bahasa berarti tangan. Di bahasa Indonesia juga seringkali kita mendengar kalimat tangan kanannya si A. Gitu. Itu bukan berarti tangan secara zahir, tetapi hanya ungkapan saja bahwa dia orang dekatnya, suruhannya si A. Seperti itu. Nah, ketika kita pahami bahwa kata yad di dalam Al-Quran tidak semuanya berarti tangan, maka wasariku wasariqatu akfaqta'u aydiyahuma juga bisa diartikan kekuasaan. Jadi barang siapa yang mencuri baik laki-laki ataupun perempuan, maka kemampuan dia untuk mencuri itu harus diputus. Kemampuan dia untuk mencuri itu harus diputus. Nah, salah satu cara untuk memutus kemampuan dia dalam mencuri adalah dengan dipenjara. Kalau di Arab dengan dipotong. Artinya kalau dari sisi ini sebenarnya hukum kita di Indonesia di mana pencurian ataupun korupsi dihukum dengan cara dipenjara itu sudah merupakan bagian daripada pengamalan ayat suci Al-Quran wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ketika ayat tadi, tangan dalam ayat tadi diartikan sebagai kemampuan, bukan diartikan sebagai tangan secara zahir. Sahabat Abu Bakar pernah suatu ketika dikasih makanan
sama mantan pembantunya. Jadi ada pembantu beliau sudah lama tidak ketemu, kemudian ketemu lagi, ngasih makanan sama sahabat Abu Bakar. Nah, ketika dikasih makanan, sahabat Abu Bakar nanya, sudah dimakan sebenarnya, ya, sudah ditelan sama sahabat Abu Bakar, kemudian dimakan. Saat dimakan, Abu Bakar nanya sama orang yang ngasih makanan tadi, Pak, ini makanan yang saya makan itu dasarnya dari mana? Asalnya dari mana? Nah, kemudian dijawab sama orang itu, ini asalnya dari An-Nujum, ya, hasil dari perdukunan lah, yang dalam agama itu dilarang. Makanya ketika mendengar itu, sahabat Abu Bakar berusaha untuk memuntahkan kembali apa yang ada yang sudah masuk ke dalam perutnya dengan berbagai macam cara. Itu karena memakan barang yang haram, baik dengan pencurian, korupsi, ataupun dengan cara apa saja dalam agama itu dilarang, dan itu akan menjadi darah yang membawa kita pada hal-hal yang buruk. Di dalam sebuah hadis, kalau kita lihat ada di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, ya, di situ diceritakan ada seorang hamba Allah yang dari pagi berdoa kepada Allah, memohon dengan sangat khusyuk. Ya Allah, macam-macam yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ekspresi dari orang yang berdoa itu, wah, insya Allah dikabulkan doanya. Setelah lama Nabi melakukan perjalanan, kemudian balik kembali ke tempat tadi, pulang kembali ke tempat tadi, ternyata orang itu masih berdoa, masih memohon kepada Allah agar apa yang dia inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sahabat berkata, pasti doanya akan dikabulkan. Begitu khusyuknya dia, begitu baiknya dia, begitu menghayati apa yang dia inginkan. Tetapi dijawab oleh Nabi, doanya tidak diterima. Kenapa? Kata Nabi, karena yang dia makan adalah haram. Pakaiannya juga haram. Jadi pakaian yang dia gunakan karena dari dasar dari hasil korupsi atau dari hasil mencuri atau dari hasil apa saja, menjadikan ibadah dia itu menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Makanan yang menjadikan dia mampu untuk bergerak, mampu untuk beribadah, saat itu dia beribadah dengan makanan yang haram, sehingga doanya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang menyebabkan dari sebab daripada harta haram, sebab daripada korupsi, menjadikan doa kita tidak terima, ibadah kita tidak diterima. Kemudian nanti juga ada hukum secara fikih, kalau di luar Indonesia itu dipotong tangannya, sementara di Indonesia dengan cara di penjara, ya. Tetapi kedua-duanya, ketika yang sudah saya sampaikan tadi, ketika ayat ini wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma diartikan sebagai tangan yang sebenarnya, maka penerapannya berarti dengan memotong tangan. Tetapi ketika kata aidia, aidun, itu diartikan sebagai kekuasaan, kemampuan, maka berarti kemampuan dia yang dipotong, kemampuan dia untuk mencuri. Nah, kemampuan dia untuk mencuri itu bisa dengan cara dipenjara. Ketika seseorang dipenjara, tentu dia tidak bisa melakukan pencurian kembali. Mungkin cukup dulu ya dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ustadz atas wejangannya, materinya, ilmunya untuk kita semua ini, Pak. Untuk kami juga, baik teman-teman di layar juga. Kita sekarang, Pak, udah tergabung 71 orang nih, Pak. Oh iya. Luar biasa, Pak. Rame, Pak. Alhamdulillah. Jadi setelah tausiah dari Pak Fadilah Hasan tadi,
kami persilakan kepada adik-adik sekalian untuk bertanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, kita diskusi santai hari ini. Untuk yang mau bertanya, silakan pakai raise hand-nya deh. Fitur di Zoom ada raise hand. Nah, itu seperti Adam ya. Nah, nanti yang bertanya silakan raise hand, akan kami panggil satu persatu. Untuk Adam, kami persilakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana yang kita ketahui setiap barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa membuat doa atau ibadah kita tidak diterima. Jadi bagaimana cara kita, misalkan kita kan manusia sudah punya hilaf misalkan. Jadi apakah ada cara lain misal untuk bertobat, untuk menghilangkan agar doa kita itu bisa diterima? Sekian, Ustaz. Langsung atau Kumpul dulu apa langsung? Masih satu baru Satu, Pak Ustadz. oh, ya. Mungkin satu lagi. Baiklah, kepada adik-adik, ada yang bertanya lagi? Boleh? Pak Sindu. Mungkin langsung dijawab dulu ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain dari teman-teman sekalian. Pada Pak Ustadz, kami silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tadi siapa namanya? Adam. Adam dari SMA Boboali. SMA Negeri SMK. SMK. SMA. Oh, SMA Muhammadiyah ya. Ya. Iya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ketika kita memakan barang haram, ya, kalau kita mengikuti hadis tadi, maka doa kita menjadi tidak diterima. Nah, kalau kita sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur makan barang haram, bagaimana caranya agar doa kita itu diterima? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi akan memaafkan dosa-dosa yang lainnya. Nah, salah satunya adalah dosa ketika kita memakan barang yang haram. Tetapi begini ya, kalau kita berdosa kepada Allah, maka kita langsung memohon maaf kepada Allah. Tetapi berbeda kasusnya kalau dosa itu kita kaitannya dengan manusia. Maka dua hal yang harus kita lakukan. Kita meminta maaf kepada orang yang kita zolimi, dan yang kedua kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mohon maaf mengambil uang punya kawan, ya, kalau kita tahu kawan yang kita ambil, kita harus datang dulu kepada dia, kita kembalikan uang yang kita ambil, kemudian kita minta maaf sama dia. Ketika dia sudah memaafkan, baru kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan dimaafkan dan doa kita insya Allah akan dikabulkan. Tetapi kalau kita tidak bisa tidak meminta maaf dulu kepada orang yang kita ambil uangnya, mohon maaf ya, maka kita akan susah. Apalagi kalau yang korupsi itu tingkatannya, mohon maaf, pejabat, uang rakyat, itu akan sangat bingung minta maafnya kepada siapa. Kalau kita mengambil uang satu orang, itu enak, kita datang sama dia. Saya minta maaf, saya sudah ngambil barang ini, selesai. Saya kembalikan 10.000, selesai. Tapi ketika yang dimakan adalah uang rakyat, wah itu ada berapa rakyat yang harus kita datangin. Iya, jadi makanya meskipun kesalahannya sama-sama memakan uang haram, tetapi dampaknya bisa berbeda karena dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kecil itu dampaknya ya kecil. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang besar itu dampaknya akan besar.
Sama halnya dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang kecil, itu dampaknya kecil. Macam kami ya kecil. Tetapi ketika perbuatan dosa itu dilakukan oleh orang besar, maka itu dampaknya akan besar. Maka orang-orang yang tinggal, yang punya jabatan besar, agar dapat menjaga diri. Karena itu akan dicontoh sama yang lain dan punya dampak besar. Ya. Cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Wah, banyak Ustadz partisipasinya Pak. Kita mulai dari Muhammad Akbar. Pada Muhammad Akbar kami persilakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari SMK Negeri 1 Simpang 5. Baik Ustadz, di sini saya ingin bertanya, apa saja cara untuk mencegah korupsi menurut syariat Islam atau hukum Islam? Sekian, terima kasih. Terima kasih pada saudara Akbar. Kita tampung dulu kali ya Pak. Iya. Karena udah banyak. Namun sebelum itu pada adik-adik sekalian, pertanyaan juga boleh ditujukan kepada Ibu Kajari apabila ingin bertanya secara hukum mungkin tentang korupsi itu apa. Dari materi-materi kita sebelumnya juga boleh ditanyakan lagi mungkin. Apa sih yang adik-adik masih ingin pertanyakan tentang anti korupsi atau korupsi itu. Baik, kita lanjut ke Albi ya, ke Albi. Pada Albi kami persilakan ya. Pak Sihono mau nanya. Oke. Selamat pagi. Selamat. Masih semangat ya berarti. Apa, Nama saya Abi, saya dari SMKS Yapentap, Tobali. Saya akan bertanya, siapa yang menanggung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi? Sekian, terima kasih. Untuk Albi, pertanyaannya ditujukan ke siapa deh? Ke Ibu atau ke Ke Ibu berarti yang ini. lebih ke Ibu kali ya deh? Iya, iya. Oke, terima kasih Albi. Abi, kita lanjut dari yang ada yang bertanya orang spesial ya. Pada Pak Sinono, kami persilakan Pak. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kajari, Bangka Selatan, Ibu Maya Sari, Bapak Ustadz dari MUI ya Pak ya. Saya tadi lupa Pak namanya, mohon maaf Pak. Dan Fadil Hasan. oh ya Pak Fadil Hasan, nah Pak Ustadz Fadil Hasan, Pak Zulkarnain selaku Kasifitsus Kejari Bangka Selatan, Bapak Ibu pendamping, dan adik-adik kita, siswa-siswi, kader anti korupsi, juga rekan-rekan sejawat, adik-adik rekan-rekan sejawat dari SMA, MA, maupun SMK di wilayah Bangka Selatan. Ibu, kami izin untuk menyampaikan update atau perkembangan terkait implementasi pendidikan anti korupsi. Karena beberapa hari yang lalu itu kami tepatnya tanggal 1 Oktober, Ibu Maya, kami sudah mendapatkan surat dari KPK bahwa seluruh sekolah di wilayah Bangka Belitung umumnya, khususnya di wilayah Bangka Selatan itu mengisi kuesioner terkait monitoring implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, yang sudah kami lakukan adalah kami bersinergi dengan, mohon izin dengan Pak Zulkarnain terkait implementasi
pendidikan anti korupsi ini yang terintegrasi pada pendidikan agama, pendidikan PPKN, dan juga olahraga, Bu Maya. Nah, tepat sekali hari ini materinya kita terkait perspektif korupsi dari sisi agama. Alhamdulillah banyak sekali faedah dan manfaat yang kami dapatkan, wabil khusus kepada anak-anak kita, kepada kami juga terkait yang sudah dijelaskan tadi, perspektif korupsi dari sisi agama. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ke depan ini kami akan bersurat resmi. Kami mohon maaf nih Bu Maya, belum sampai dengan sekarang ini belum bisa mengajak atau mengikutsertakan tim Ibu untuk menjadi pengajar tamu, Bu. Pengajar tamu di sekolah masing-masing. Karena apa? Kami sudah menganggarkan anggarannya, cuman RAPBD perubahan ini masih di tingkat Kemdagri, Bu. Masih di-review oleh dari Kemdagri. Nanti mungkin sekitar bulan November baru kita bisa melaksanakan kegiatan jaksa sebagai pengajar tamu di seluruh SMA, MA atau SMK di wilayah Bangka Selatan. Sembari nanti ketok palu terkait APBD perubahan telah disahkan, Bu. Ya. Jadi kami nanti berkirim surat ke Ibu. Ya. Nah, jadi adik-adik nanti kita tidak lagi bertatap muka seperti ini. Jadi nanti langsung pada poinnya pada orangnya langsung. Jadi adik-adik bisa nanti melihat, mungkin mohon izin kalau Ibu Maya berkenan mengunjungi sekolah, Pak Zul berkenan mengunjungi sekolah. Jadi langsung pada bentuk fisiknya. Oh, ini loh yang sering kita lihat dalam Zoom meeting. Alhamdulillah. Oke. Jadi ada kesempatan yang luar biasa nanti, insya Allah di bulan November kita akan bertatap muka. Jadi kita dapat materi langsung dari Bapak Ibu yang dari tim kejaksaan, adik-adik, dan guru-guru pun insya Allah nanti kita bisa sinergitas, Bu, implementasi pendidikan anti korupsi ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, ini sebetulnya pertanyaannya sudah sering disampaikan oleh rekan-rekan PNS, Pak. Jadi mohon maaf Pak Ustadz, sebetulnya ini terkait hak dan kewajiban kami, kewajiban kita dalam rangka infak atau sedekah terkait penghasilan kita, Pak. Jadi rekan-rekan PNS, Pak, mohon maaf, mohon izin, itu sekarang terkait kewajibannya di 2,5% dari penghasilan itu dikelola atau dikumpulkan uang infak atau sedekahnya mereka, termasuk kami juga, itu melalui Basnas. Kalau kami pribadi, kami percayakan bahwa Basnas merupakan instansi atau organisasi yang memang betul-betul tepat di bidangnya. Cuman ada beberapa, maklum lah Pak, kita manusia ini lain pikiran, lain pula pendapat, Pak. Ada yang mereka berpikir sebetulnya kewajiban itu kami yang ngasih, karena apa? Orang yang terdekat dulu yang harusnya kami kasih, Pak. Ya, nah, jadi karena apa? Mereka berpikir keluarga kami pun masih ada yang susah, yang wajib kami bantu. Cuman karena sudah terpotong 2,5% dulu, baik dari gaji maupun dari tambahan penghasilan, itu semua sudah dikelola oleh Basnas. Kalau dari kami pribadi, insya Allah Ustadz, kami sudah menyampaikan bahwa kita ikhlas dan kami percaya bahwa Basnas adalah instansi yang memang kredibel dalam membidangi atau mengurusi terkait kewajiban para PNS ini. Nah, tapi itu tadi saya kembalikan kepada saya hanya menyampaikan Pak Ustadz, mohon izin bahwa kadang-kadang kawan ini curhatan kawan gitu. Iya, kadang-kadang kawan ini berpikir, wah, orang Basnas dapat gaji, mobilnya bagus-bagus. Waduh, ini arahnya. Nah, ini mohon izin Pak Ustadz, perspektifnya dari kajian agama supaya kita bisa menjelaskan
dengan sederhana, ya toh, dengan logika berpikir yang tepat seperti apa? Mohon maaf ini Ibu Maya, Ibu Pak Ustadz. Ya. Cocok, pas. Terima kasih kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siono. Mungkin langsung ditanggapi dulu langsung ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan ke kami. Yang pertama, cara mencegah korupsi menurut hukum Islam. Kalau kita artikan korupsi itu kaitannya dengan harta saja, ya, berarti yang bisa korupsi itu sebenarnya orang yang punya jabatan, ya, orang yang punya kekuasaan. Dia sebenarnya kalau dipukul secara rata orang, penghasilannya itu sudah cukup sebenarnya, ya, sebenarnya sudah cukup. Tetapi ada istilah dalam agama. Kalau kita punya emas 1 gunung, kemudian ditawari, mau lagi enggak? Ya mau. Artinya manusia itu punya sifat tamak. Tidak cukup dengan apa yang dia punya. Nah, yang bisa melakukan ini, sebenarnya kalau mohon maaf, kalau orang-orang gawe di sawah apa itu korupsinya itu sangat tidak mungkin lah, susah sekali untuk korupsi gitu ya. Walaupun bisa saja, di mana-mana bisa saja itu. Nah, tetapi kebanyakan justru orang korupsi itu orang yang punya harta banyak, yang punya kekuasaan, yang punya jabatan gitu. Jadi pertama karena dia tamak. Nah, untuk melawan tamak dalam bahasa agama juga ada namanya qanaah. Kita menerima apa adanya, ya. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu harus kita terima. Dan yang kedua gini, ada, tapi ini sebenarnya bukan di agama entah dari mana ya. Di lagunya Iwan Fals saya pernah dengar. Iya. Boleh Pak Ustadz. Iya, enggak apa-apa ya. Keren Pak Ustadz. Saya lupa lagu, kalimatnya tuh gini, keinginan adalah penderitaan. Keinginan adalah sebuah penderitaan. Jadi semakin banyak keinginan kita, itu akan semakin menderita kita. Karena kita sudah punya mobil, pengen punya ini. Wah, itu menderita terus. Nah, karena itu sebenarnya bagian daripada tamak. Tapi keinginan dalam tanda kutip ya, bukan keinginan mengejar cita-cita ini ya. Iya, jadi walau memang kita disuruh mengejar cita-cita ke setinggi langit kan untuk anak-anak pendidikan itu ya. Tapi tadi keinginan dalam hal-hal yang negatif. Artinya siapapun itu sebenarnya saya juga kalau ditawarin 1 mobil ya mau itu, ditawarin lagi ya mau. Semua orang seperti itu. Iya. Tetapi bagaimana kita mencegahnya? Bagaimana hati kita agar kita punya pandangan bahwa seperti tadi, apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Maka semakin banyak yang kita miliki akan semakin banyak yang kita pertanggungjawabkan. Apalagi yang kita gunakan itu, yang kita ambil itu dengan cara yang tidak baik. Jadi inti pertamanya adalah kita menghilangkan sifat tamak, dan yang kedua kita belajar qanaah. Kita belajar qanaah. Nah, selanjutnya ini dari bos kami Pak Sihono, ya mohon maaf ini. Ini kayaknya agak ngetes nih kayaknya. Iya, memang Curhat. iya, ada beberapa ASN yang kami ngobrol. Salah satunya yang seperti yang disampaikan sama Bapak, gaji langsung dipotong 2,5%. Iya. Tapi sebenarnya kalau di Bangka Selatan ya, enggak tahu kami di Bangka lain ya, di Bangka Selatan itu tidak langsung seperti ini. Kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait, nah nanti dinas yang mengkomunikasikan. Soalnya kalau kita
semua ASN langsung masuk langsung dipotong, mestinya ya secara hitungan itu Bangka Selatan mestinya dapat 3M lebih dalam 1 tahun. Ternyata kita masih kisaran 16 sampai 17. Iya, artinya masih hampir setengah yang belum ini. Berarti itu tidak semua, mohon maaf, tidak semua ASN langsung dipotong. Kemudian di SMA itu ada juga surat. Ya, jadi siapa yang mau zakat ke Basnas silakan, yang enggak juga dipersilahkan. Ya, itu baiknya seperti itu. Memang peraturan dari pemerintah Mendagri kalau tidak salah itu karena gaji itu asalnya dapat dari pemerintah, maka yang baik itu dikelola oleh pemerintah. Yang kedua begini, memang kita menyerahkan zakat itu yang baik adalah kepada zawil kurba, orang yang terdekat dengan kita. Jadi kalau tetangga kita miskin, mestinya yang kita dahulukan adalah bayar zakat kepada tetangga kita yang miskin. Bukan kita nyerahkan ke orang lain kemudian dikasih kemana gitu. Iya, itu kurang tepat. Tapi begini ya, Basnas itu setiap desa sudah punya program, setiap desa ada beberapa orang miskin, nanti kepala desa yang menyampaikan ke kita datanya berapa gitu. Kemudian yang lepas dari data itu bagi kita terutama ASN yang tahu misalkan tetangganya tidak mampu, butuh ini, butuh itu, kasih informasi. Itu bisa seperti itu. Jadi tujuannya zakat itu dikelola oleh amil supaya ada pemerataan. Jangan sampai 1 orang miskin 10 orang zakatnya ke situ, sementara ada orang miskin di tempat lain tidak terjamah karena tidak dikenal. Nah, maka perlu adanya pengelolaan zakat, dan Al-Quran sendiri sebenarnya sudah menentukan kan ada namanya amil, badan untuk mengelola zakat. Tujuannya tadi supaya ada pemerataan zakat, jangan sampai yang miskin ini dapat, yang miskin di sananya tidak dapat. Nah, itulah salah satu tujuan dari adanya Basnas, atau kalau dalam bahasa agamanya itu amil. Yang kedua, ini tidak apa-apa, sedikit tambahan ya. Ada juga ASN cerita sama kami, Ustadz, kami ini kan penghasilannya kalau sudah dikurangi dengan kebutuhan ini, kebutuhan itu, wah itu jadi sedikit. Iya. Jangan langsung dipotong gitu. Iya, jangan langsung dipotong. Wah, untuk nutup ini, nutup itu gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Cicilan, Ustaz. Ada cicilan. Nggak taunya udah nggak ada sisa, cicilan semua. Malah sempat ada ngomong, wah kami ini ghorim gitu. Iya, kalau ghorim itu orang punya hutang itu berhak menerima zakat, bukan bayar zakat. Masalah baru itu Pak Ustaz. Iya. Ada yang cerita seperti itu. Jadi begini ya. Memang ini perbedaan pendapat ulama tentang pengambilan zakat dari hasil kotor dan bersih. Iya. Bersih itu setelah diambil kebutuhan, kotor masih belum. Tetapi begini ya. Zakat itu salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan. Artinya ketika gaji sudah yang kita terima itu sudah dipotong zakat, berarti gaji kita itu sudah bersih. Iya, secara logika seperti itu. Berarti gaji kita sudah bersih. Yang kedua, kalau kita bayar zakatnya itu setelah setelah pengeluaran segala macam, artinya pemakaian kita itu masih belum gitu. Iya, masih belum dibersihkan. Jadi yang baiknya tadi dua-duanya boleh. Kita mau ngikut ini yang sudah hitungan kotor atau hitungan bersih, boleh kedua-duanya. Tapi untuk ihtiyat dalam bahasa agama itu ada namanya ihtiyat, kehati-hatian. Maka yang lebih baik kita bayar zakat dihitung dari gaji kotor kita. Yang kedua yang ketiga ini Imam Syafi'i ya dalam salah satu 4 mazhab
beliau mengatakan kewajiban orang yang membayar zakat itu setelah memenuhi 1 nisab ya, Pak ya. Ketika belum sampai 1 nisab maka dia tidak wajib bayar zakat. Itu dalam kajian fikih. Tetapi pernah Imam Syafi'i berdialog dengan ulama sufi tasawuf, ya, dengan ulama tasawuf. Kata dia begini, kalau ada 2 orang sama-sama bekerja di Pemda, pemerintah daerah, yang satu gajinya 5 juta, yang satu gajinya karena honor baru 2 juta, ya, otomatis berbeda. Yang 5 juta sudah punya kewajiban bayar zakat, sementara yang 2 juta belum ada kewajiban bayar zakat karena belum mencapai 1 nisab ketika dihitung akhirnya. Tetapi pertanyaannya, uang yang didapatkan dari sumber yang sama itu apakah bersih sama-sama? Kalau kita ini mohon maaf, ini karena sudah masuk ke ranah tasawuf ini ya. Udah tinggi, Pak. Ya, agak sedikit ini ya, agak sedikit ini. Iya, iya. Mohon maaf juga yang ASN kan, ya kami juga dapat uang negara, makan uang negara juga gitu ya, meskipun lewat bekerja gitu. Ya. Uang negara ini didapatkan dari pajak, Bu ya, dari pajak. Nah, pajak itu sumbernya berbeda-beda. Ada pajak dari kegiatan yang halal, ada pajak dari kegiatan yang non halal, ya, yang haram. Kemudian dicampurkan menjadi satu, digabung jadi satu. Apakah uang yang saya terima itu benar-benar aliran dari yang halal atau bukan? Makanya ulama ada yang mengatakan itu syubhat. Nah, jadi ada orang yang bekerja di Pemda, ya misalkan, ya, yang satu gajinya 5 juta, yang satu gajinya 2 juta. Kalau hitung-hitungan fikih itu sebenarnya yang 2 juta belum wajib zakat. Tetapi dari sisi zakat itu dalam Al-Quran ada yang menggunakan bahasa sodakoh. Innamas sodakoh lil fuqara'i wal masakin. Sodakoh itu artinya benar. Jadi bagaimana kita menghitung uang itu secara benar, secara jujur. Ada lagi zakat diartikan sebagai zakat dalam bahasa Al-Qur'annya. Nah, zakat ketika diartikan sebagai zakat itu artinya membersihkan. Nah, karena artinya membersihkan, maka uang dari manapun sebenarnya wajib harus kita bersihkan meskipun nilainya sedikit. Jadi yang tidak mencapai 1 nisab dari sisi fikih dia tidak wajib bayar zakat. Tapi ketika kita hati-hati, sumbernya kan sama ya. Kok yang ini harus dibersihkan, yang ini enggak usah dibersihkan kan? Secara logika kan mestinya dua-duanya mesti dibersihkan kan? Secara logika kan seperti itu gitu. Iya, jadi ada kalau ulama sufi, ulama tasawuf, berapapun uang yang kita miliki itu tetap dizakati karena tujuannya untuk membersihkan harta yang kita miliki. Tetapi dalam kajian fikih, ya, dalam kajian fikih dan kita di Basnas itu hitung-hitungannya fikih, ya, bukan dari sisi tasawufnya, ya. Tapi kalau kita kalau ingin melakukan sesuatu dari sisi tasawuf, ya silakan. Hanya tadi orang yang membayar zakat dengan jumlah dia sudah mencapai 1 nisab secara fikih wajib. Tetapi bagi orang yang penghasilannya belum mencapai 1 nisab sebenarnya secara fikih tidak wajib, tetapi kalau dia mau berzakat itu boleh. Ya, bahkan di Al-Qur'an itu kita membantu orang lain itu diperintahkan bukan hanya ketika kita dalam keadaan lapang, tetapi dalam keadaan susah juga boleh membantu orang. Ya, justru kalau kita uangnya sedikit, bantu itu pahalanya besar karena itu butuh perjuangan. Ya, mengupayakan. Iya, mengupayakannya. Ya. Jadi tadi Pak, kaitannya orang kalau kita punya tetangga yang tidak mampu, memang sebenarnya kita zakatnya ke dia. Ya, yang baik zawil kurba kalau dalam bahasa agamanya. Tetapi tadi karena zakat kita sudah dipotong langsung oleh pemerintah, bagi kita yang tahu, kita sampaikan kepada Basnas bahwa tetangga saya
punya kekurangan ini. Ya, jadi insya Allah orang yang menyampaikan itu juga mendapatkan pahala, ya, karena sudah membantu Basnas, sudah membantu rakyat atau masyarakat tetangganya. Seperti itu mungkin cukup. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu tadi Bu, Ya. satu orang dari SMKS Yapentop yang Ya. nanya siapa yang menanggung kerugian negara akibat korupsi. Ya. Sebelum sampai ke Akbar ya, Adil ya, Abi. Abi. Sebelum sampai ke Abi ya, saya sedikit sepakat dan menegaskan tadi yang dijawab oleh Pak Ustadz, Pak Sihono. Saya kalau ada kewajiban langsung terpotong 2,5%, satu sisi saya sangat senang. Karena paling tidak harta yang saya dapatkan sudah bersih. Jadi saya nggak pusing-pusing lagi. Ya, kalau saya salah hitung nanti ada yang tidak bersih, begitu kurang lebih. Jadi saya sepakat dengan yang diambil kesimpulan tadi, Pak Siono. Tetapi satu sisi kadang-kadang memang pemikiran ASN ini sangat banyak yang menjadi persoalan karena memang standar hidup ASN itu masih belum dalam kategori yang pas, sehingga itu juga yang membuat mereka masih mengeluh dalam beberapa sisi. Karena saya juga ASN, jadi saya sangat paham, tetapi memang Pak Ustadz, kita itu sudah dibebani pajak, dibebani lagi potongan 2,5%. Mungkin disitulah yang membuat beberapa teman-teman ASN sedikit mengomentari tentang ini. Tapi secara keseluruhan, kalau saya sependapat, jika memang harus dipotong secara keseluruhan 2,5%. Artinya saya simpulkan sudah bersih semua. Pak Siono juga terima kasih update informasi pendidikan anti korupsi. Kami bangga dan senang sudah berjalan dengan baik. Nanti kalau jaksa diminta untuk mengajar, jadi pengajar tamu, kami sambut luar biasa. Mungkin kami tidak bicara tentang bagaimana anggaran dan prosesnya, kami hadir di antara adik-adik sekalian, melalui Zoom saja sudah sangat senang, apalagi nanti bertatap muka. Paling tidak kami bisa memastikan bahwa ada generasi masa depan yang bisa kami gugah untuk punya semangat dan visi yang sama. Mudah-mudahan nanti siapa tahu di antara adik-adik sekalian ada yang menjadi penegak hukum, ada yang menjadi jaksa, maka kami sudah, ada yang menjadi hakim, polisi, dan seterusnya, kami sudah menggetuk tularkan semangat yang sama untuk bela negara melalui penegakan hukum yang baik, utamanya pencegahan korupsi. Ya, untuk adik Abi tadi ya, Abi ya. Jadi siapa yang menanggung kerugian negara dari pelaku korupsi? Pertanyaannya sudah jelas. Korupsi. Setiap perbuatan disebut dengan tindak pidana korupsi apabila perbuatan itu dilakukan yang berkaitan dengan langsung mengakibatkan kerugian negara atau dapat diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Siapa yang menanggungnya? Tentu negara. Ya. Jadi judulnya saja sudah seperti itu, sehingga itu tanpa ada kaitan dengan keuangan negara, maka itu tidak dalam klasifikasi tindak pidana korupsi. Sebenarnya kalau bicara negara juga bicara tentang rakyat. Sumber penghasilan negara itu adalah pajak, tadi disebut oleh Pak Ustadz, dan pajak tentu dari rakyat, dari masyarakat yang sudah mendelegasikan kepada penguasa melalui negara. Karena kita dulu punya teori bernegara. Pengelolaan negara ini harus baik, makanya punya standar. Salah satu standarnya adalah proses penegakan hukum apabila ada tindak pidana yang menyimpang dalam pengelolaan keuangan negara. Itulah klasifikasi dari tindak pidana korupsi. Lalu kemudian salah satu cara agar negara tidak habis-habisan digerogoti oleh para koruptor. Salah satu caranya adalah kalau dari perspektif penegak hukum adalah kita berusaha untuk aset tracing. Kita follow the asset, follow the money, pelaku tindak pidana. Artinya kita harus mengejar pelaku tindak pidana korupsi itu menyimpan asetnya kemana saja. Nah itu kita harus sita, kita harus rampas, jadi uang pengganti dan seterusnya. Itu bagian dari cara meminimalisir agar kerugian negara tidak sangat besar, ya. Sehingga itu menghitungnya pun kita harus menggunakan ahlinya. Nah, salah satu juga cara untuk meminimalisir atau bahkan
membuat semangat yang sama adalah peran adik-adik sekalian. Agar kerugian negara ini tidak terus bertambah, maka kami harus menciptakan generasi kader anti korupsi. Kenapa harus diciptakan generasi kader anti korupsi bersama-sama dengan lembaga pendidikan dan ulama seperti Pak Ustadz juga, adalah tujuannya di sana agar kita dalam bernegara ini punya pemahaman yang sama. Jika pelaku korupsi ini kita terus biarkan dan terjadi, maka negara ini akan habis dan hancur. Maka yang akan rugi adalah generasi masa depan, yaitu adik-adik sekalian. Dengan tujuan untuk melindungi itulah, maka kami membentuk generasi kader anti korupsi agar nanti adik-adik sekalian sudah punya pemahaman yang sama. Jangan lakukan itu. Karena kalau kesempatan yang ada, kemudian adik-adik tidak diberi pemahaman, maka kemungkinan kecenderungan adik-adik akan terjerumus ya kepada perilaku korupsi. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, agama pun sangat melarangnya. Kenapa doa kita saja, kalau orang korupsi itu doanya saja tidak dikabul. Karena sudah dianggap perbuatan yang haram ya Pak Ustadz ya. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan menjadi haram. Jadi kalau orang yang paham agama sesungguhnya mereka berusaha untuk menjauhi. Ya, Dek ya. Tadi sudah terjawab, siapa yang menanggung kerugian dari pelaku korupsi itu sendiri? Ya, menanggungnya adalah negara. Ya. Maka dari itu, untuk meminimalisir penegak hukum biasanya selalu mengejarnya aset, follow the asset, follow the money, agar meminimalisir kerugian yang diderita oleh negara. Begitu, kurang lebih. Ada yang mau ditambahkan, Pak Alipisus? Cukup. Sekali lagi, Pak Siono, terima kasih banyak atas programnya. Kami bangga, ini berjalan dengan baik, dan kami tunggu November, kalau memang ada kesempatan, menjadi pengajar tamu, tetapi kami harap tidak menjadi berat untuk masuk dalam anggaran, ya Pak Siono, karena mudah-mudahan kami kalau ada surat, kami insya Allah akan hadir secepatnya. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi. Adik-adik masih semangat ya? Masih semangat semua? Masih. Oke, terima kasih. Cukup Masih. paham? Abinya cukup paham? Paham ya? Oh iya. Oke, makasih ya. Terima kasih Ibu Gajari. Untuk selanjutnya, ini 3 pertanyaan terakhir ya, Dek, karena waktu, dan setelah ini juga kita masih ada agenda tentang penyampaian syarat-syarat ketentuan tentang pembuatan slogan kegiatan kita selanjutnya. Jadi ini ada 3 pertanyaan terakhir dan mungkin nanti akan dijawab oleh Ibu ataupun Pak Ustadz dengan cukup singkat. Mohon maaf Ibu dan Pak Ustadz. Pada Susmiati kami persilakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau bertanya, Bu, mengapa sih tindakan korupsi itu masih terus terjadi di Indonesia, padahal kan di Indonesia itu negara hukum gitu. Kenapa tindakan korupsi itu masih terus terjadi? Dan yang kedua, bagaimana peran siswa ataupun mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Sus. Ya, Bu. Ya, anakku Susmiati. Mengapa tipikor terus terjadi padahal negara kita ini negara hukum ya? Ya itu tadi, karena ketamakan. Tadi Pak Ustadz sudah katakan bahwa rasa tidak syukur, tidak merasa puas, ya itu yang mendorong orang melakukan perilaku korupsi. Lalu sudah negara hukum, sudah dihukum maksimal, tinggi, tidak jerah-jerah juga, yaitu karena peluang dan kesempatannya ada. Sehingga itu agar peluang dan kesempatan itu diminimalisir, maka bagaimana peran generasi muda, siswa-siswinya, ikutlah sebagai kader anti korupsi, perannya itu sama-sama kita buat mereka khawatir. Caranya apa? Kasih nasihat. Kasih peringatan, laporkan jika mengetahui. Itu sudah cukup. Atau yang paling fundamental adalah jangan lakukan perilaku menyimpang sejak dini, agar itu tidak menjadi kebiasaan atau habit. Jadi ketika nanti generasi muda diberi kesempatan,
dalam peluang mengelola keuangan yang bisa berkaitan dengan keuangan negara kelak, maka sudah terbiasa untuk membentengi diri, tidak menyentuh perbuatan yang menyimpang. Jadi intinya bahwa karena ketamakan, rasa tidak puas, kurang bersyukur, serakah, sehingga terjadilah perilaku korupsi yang terus-menerus, ya. Dan peluang kesempatannya memang masih ada. Itu kurang lebih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup? Terima kasih untuk Ibu Kajari. Kita lanjut ke pertanyaan kedua terakhir dari Nilawati. Nilawati dari SMAN 1 Air Gegas. Dipersilakan deh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan Ibu, saya Nilawati. Saya pendamping dan guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Air Gegas. Mohon maaf, masih muda, makanya kelihatannya kayak mahasiswa. Terima kasih Ibu. Yang penting semangatnya tetap energi kayak siswa. Saya tertarik sekali Bu terkait dengan diskusi santai, dialog interaktif kita pada sore hari ini tentang pendidikan anti korupsi, perspektif pendidikan agama Islam. Dan kebetulan saya juga sebagai guru pendidikan agama Islam sama dengan narasumber kita Pak Ustadz. Gitu ya. Sering ketemu di MGMP juga Ustadz ya. Kalau ada di Kemenak kita sering ketemu gitu. Alhamdulillah ini ya bisa berwajah kembali dengan beliau. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua. Mohon izin Ibu Kajari beserta jajaran dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama adalah pendidikan agama Islam dan pendidikan anti korupsi itu tentunya nanti pada akhirnya akan berimplikasi kepada kurikulum, guru, dan proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwasanya dalam pendidikan agama Islam sendiri kan banyak di standar kompetensi yang memang bisa kita analisa terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nah, kalau misalnya saya di pembelajaran sedikit saya bercerita Ibu ya. Kalau misalnya karena di SMA, kebetulan saya ngajar di SMA, sebenarnya banyak sekali kompetensi materi-materi yang dipaparkan. Nah, termasuk bagaimana cara kita mengenali atau misalnya memberikan pemahaman kepada siswa untuk konsekuensi apa saja yang nanti akan diterima oleh seorang koruptor. Nah, bagaimana cara kita mencegahinya, kemudian bagaimana cara kita menumbuhkan supaya untuk tidak menjadi pribadi yang konsumtif, tamak, gitu ya. Nah, yang paling sulit itu adalah kita menjadi pribadi yang qanaah, seperti yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi. Nah, ini pada dasarnya memang manusia ini adalah memiliki sifat yang tamak. Nah, ini menjadi PR besar kita semua tentunya ya, sebagai pemerhati hukum, kemudian guru juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau sudah berbicara tentang implikasi, tentunya dalam hal ini adalah guru yang jadi sorotan, terutama kalau dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dalam Kajari sendiri, ada nggak semacam kita memberikan pemahaman atau menyatukan persepsi, kemudian penegakan hukum bahwasanya korupsi di sini kita berikan intoleransi, Bu. Artinya kita tidak memberikan jaminan apapun ketika sudah berhubungan dengan korupsi. Karena banyak anggapan masyarakat yang menganggap korupsi ini bisa bisa ditutupi atau dijual belikan dengan hukum. Artinya orang yang korupsi banyak yang imbalan pidananya tidak sesuai dengan pelakunya yang sudah banyak memberikan kerugian bagi negara. Nah, bagaimana peranan Kejari dalam hal ini menyikapi hal tersebut, memberikan pemahaman, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar kejadian tersebut tidak terjadi berulang-ulang kali. Nah, kemudian dalam pendidikan agama Islam, mohon maaf mungkin Pak Ustadz bisa berbagi pengalaman, barangkali bisa membawa ke anak-anak kita biar menjadi pribadi yang qanaah, kemudian agar mereka tahu konsekuensi secara positif dan negatif apa dampak dari korupsi itu sendiri. Nah, dan kemudian terakhir saya sepakat bahwa yang disampaikan Pak Sihono, mohon izin Kasubag Cabdin kita ini semangat sekali. Nanti kedepannya saya apresiasi bahwasanya Kajari perlu juga datang ke sekolah gitu ya, sambil kita bermuajah Bu, silaturahmi. Terima kasih. Gitu kan, untuk mengadakan kegiatan. Jadi bukan hanya hari ini yang bergabung itu dengan ruang lingkup yang terbatas, tapi seluruh elemen di sekolah itu bisa merasakan
apa sih sebenarnya pendidikan anti korupsi itu sendiri. Itu saja Bu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu, kami Ya. silakan Bu. Terima kasih Ibu Nilawati. Mohon maaf tadi karena wajahnya masih seperti anak SMA, sehingga tadi dipanggil Ade. Tapi berkah ya Bu. Terima kasih Ya. pertanyaannya. Kami mensupport dan sangat senang sekali jika nanti kita bisa sama-sama tatap muka dan berdiskusi langsung. Inti dari pertanyaannya Ibu Nila artinya karena masih adanya informasi di masyarakat yang berkembang sepertinya penegakan hukum ini masih tidak berimbang, ada informasi jual beli dan seterusnya, sehingga ada perbuatan yang dilakukan tapi tidak ada efek penjerahan begitu kurang lebih karena tidak berlaku adil dalam proses penegakan hukumnya untuk pelanggaran atau perbuatan tidak pidana korupsi. Apakah di Kejari ada memberikan pencerahan, pemahaman yang sama terkait dengan ini? Kalau kami, Ibu, untuk diskusi internal, perintah satu dari pimpinan teratas bahwa lakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Itu perintah langsung. Artinya kita akan melakukan penegakan hukum jika alat buktinya sesuai, sudah memenuhi standar, maka standar tuntutannya juga sudah diatur. Kalau sekiranya ada perbedaan seperti persepsi masyarakat, bisa jadi memang masyarakat tidak paham ketika proses persidangannya. Karena apa yang dipahami masyarakat luas atau di luar proses bisa jadi berbeda dengan apa yang terjadi di persidangan. Kadang-kadang media atau publik itu terlanjur membuat asumsi, menggiring opini, sehingga seakan-akan seperti kasus yang ditangani KPK Menteri Batubara, ya. Nah itu masyarakat langsung berkesimpulan harusnya ini dituntut dengan pidana maksimal mati karena dana yang dipakai adalah dana bencana, begitu kurang lebih. Tapi prakteknya, karena ini bansos ya, tapi prakteknya KPK tidak melakukan itu. Dan masyarakat tidak paham mengapa tidak bisa diterapkan itu. Begitu. Jadi yang perbedaan persepsi di masyarakat dengan faktual proses penegakan hukumnya, ini yang tidak sama. Jadi tidak berarti bahwa kami tebang pilih. Tetapi jika ada oknum yang melakukan penyimpangan, tentu manusiawi ada saja. Karena kalau semua penegak hukum ini sudah bersih semua, maka Pak Ustadz kita tidak perlukan lagi. Makanya kita selalu undang-undang Pak Ustadz, agar bisa mengetuk hati menyadarkan kami semua untuk selalu qanaah. Memahami bahwa penegakan hukum itu perintahnya sudah jelas, lakukan prosesnya, dan dibalik perbuatan kami itu sebagai amanah, ada permintaan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kadang-kadang terganggu pemahamannya oleh kami semua. Jadi artinya kami tidak bicara kami bersih semua, bisa jadi memang ada oknum kami yang menyimpang itu. Maka dari itu kami selalu membuka segala cara agar masyarakat juga ikut memantau perilaku kami, baik dalam pelayanan, dan salah satu cara yang paling kami anggap inilah jalur yang paling tepat, kami membuka diskusi desak ini, agar adik-adik sekalian juga menjadi pengontrol kinerja kami dan masyarakat, ASN, pejabat semua. Jika ada informasi, laporkan dan jangan ditiru. Begitu kurang lebih. Terima kasih banyak kepada Ibu Nilawati, senang sekali sore ini bisa bertemu dengan Ibu dan sudah mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Pak Ustadz tanggapannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini kawan, Ibu. Ya. Ngetes kami nih sama. Iya, bagaimana pendidikan korupsi di sekolah? Kalau korupsi dari sisi uang sebenarnya itu sangat kecil sekali kemungkinan terjadi di sekolah. Bisa jadi ada uang orang tua yang dikorupsi. Ya. Harusnya untuk beli baju, untuk beli pulsa. Ya. Gitu. Jadi cikal bakal perilaku iya, menyimpang, cikal bakal ya. perilaku menyimpang gitu. Tapi gini ya, seperti yang sudah aku sampaikan tadi bahwa cikal bakal perilaku menyimpang itu sebenarnya banyak.
Ya, banyak. Dan kita tahu bahwa banyak hal besar itu terjadi dimulai dengan sesuatu yang kecil dulu. Iya, betul. Kebakaran itu dari api kecil, semuanya itu diawali dengan sesuatu yang kecil. Iya. Nah, di dalam materi pendidikan agama Islam itu hampir semuanya ada mengajarkan tentang kejujuran. Nah, kejujuran inilah sebenarnya yang harus diterapkan baik ketika mengerjakan soal, baik di apa-apa, segala hal itu perlu kejujuran. Termasuk, mohon maaf, saya sebagai guru juga kadang-kadang ya terlambat itu sebenarnya bagian daripada korupsi. Itu dia, korupsi waktu yang korupsi paling waktu, besar. ya. Jadi secara tidak langsung sudah mencontohkan kepada. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada kita guru tahu bahwa siswa ini mencontek segala, mestinya itu langsung ditindak. Ya. Iya, karena kalau dibiarkan itu nanti akan menjadi watak bagi berarti habit. Iya, boleh kata guru ini. Iya, padahal belum tentu itu gurunya setuju ya. Iya. Mungkin gurunya langsung dikurangi nilainya, ya, tapi tidak ada penyampaian ke anak. Gitu. Nah, seharusnya yang model seperti itu langsung ditindak karena ya sudah disampaikan bahwa korupsi uang dengan jumlah yang besar insya Allah tidak mungkin dilakukan oleh siswa, tetapi tadi sesuatu yang besar itu biasanya dimulai dengan hal-hal yang kecil. Nah, dari sekolah kita mulai kejujuran dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ya, cukup. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terakhir, Ibu izin kepada adik kita dari SMA Darul Istiqomah. Ini pondok pesantren ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita, asal sekolah SMA Darul Istiqomah. Saya ingin menanyakan bagaimana cara supaya generasi kita takut untuk melakukan korupsi dan bagaimana implementasi peran Kejari dalam hal tersebut. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ulang sekali lagi Dek pertanyaannya Dek? Bagaimana implementasi peran Kejari? Bagaimana cara supaya generasi kita takut untuk melakukan korupsi dan bagaimana implementasi peran Kejari dalam hal tersebut? Baik, terima kasih ya Dek. Sudah. Langsung dijawab sama Ibu. Baik, silakan Bu. Terima kasih Iva. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana agar kita takut korupsi? Yang pertama adalah tentu rajinlah ibadah. Ngertilah aturan agama, karena jelas aturan agama itu melarang kita untuk korupsi, menyimpang. Ya. Yang kedua, patuhi aturan yang ada atau berlaku. Jika anak sekolah, patuhi aturan dalam kegiatan berpendidikan. Kalau jam ke sekolah, jam 7, datanglah jam 7. Jangan nyimpang-nyimpang. Itu bagian dari cara kita untuk takut korupsi, karena cikal bakalnya dari sana. Ya, ketika kita memberikan kelonggaran, kemudahan, lalu itu menjadi habit, perilaku menyimpang, maka akan mudah ketika kita dalam posisi tertentu melakukan penyimpangan, salah satunya menjadi koruptor. Lalu bagaimana implementasi peran Kejari? Tentu kami sangat paham sekali, kami bukan hanya melakukan penegakan hukum, menghukum semaksimal mungkin, salah satu bagiannya saja. Bagian lain adalah kami harus melakukan pencegahan. Bagian dari pencegahan, kami harus melakukan sosialisasi bahwa perilaku korupsi itu adalah dilarang, merugikan negara, ya, merugikan keuangan negara. Bagaimana bentuknya? Salah satu cara implementasi yang paling signifikan menurut kami, peran kami adalah kami bergandengan tangan dengan adik-adik generasi muda dalam program Desak. Ya, itu bagian dari implementasi. Pencegahan korupsi itu adalah kunci menuntaskan perilaku korupsi yang sesungguhnya. Mengapa? Karena ketika pencegahan itu sudah kita lakukan, insya Allah penegakan hukumnya tidak terbebani. Lalu kami bergandengan tangan dengan ulama dan tokoh masyarakat agar ada sosialisasi kepada seluruh masyarakat luas yang materinya tentang pencegahan korupsi. Itu bagian dari implementasinya.
Selain kami tentu melakukan penegakan hukum, sidang, menangani perkara korupsi yang kami tangani hari-hari. Itu wujud dari implementasi. Mungkin itu cukup atau ada yang mau ditambahkan oleh Pak Kasipisus? Cukup ya? Kira-kira terjawabkah Ika, Ipa? Cukup Pak? Sedikit ditambahin. Ya, ditambahin sama Pak Ustadz. Iya, tadi pertama pertanyaannya itu bagaimana kita takut. Ya. Iya. Jadi kalau kita hanya punya keyakinan hukum itu kaitannya dengan dunia, tentu orang korupsi itu bisa tidak ketahuan, bisa ketahuan. Iya. Iya, karena kita punya batasan manusia. Ya. Tetapi ketika kita punya keyakinan tentang adanya hari akhir, hari balasan, Ya. kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Di kiri kanan kita ada malaikat raqib dan atid. Semua yang kita lakukan itu terdeteksi. Artinya sekuat mungkin kita untuk berusaha melakukan kegiatan korupsi dengan cara apa saja pasti diketahui. Kalau kita yakin bahwa nanti hukum itu ada dua, hukum di dunia kita orang yang korupsi akan dihukum dan itu belum selesai. Nanti akan ada tambahan lagi hukuman di akhirat yang lebih besar lagi. Jadi untuk supaya kita takut kepada korupsi, kita takut untuk berbuat korupsi, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada hukum di dunia serta hukum di akhirat. Ya, hukum di dunia mungkin kita bisa menghindar, tetapi hukum di akhirat tidak mungkin kita menghindarinya. Ya, itu kurang lebih. Makasih Pak. Terima kasih Ibu Kajari, Pak Ustadz. Ke sesi pertanyaan kita tutup di adik-adik dan kita sampai di penutup. Namun dapat saya simpulkan sedikit nih dari tentang desak kita hari ini bahwa pencegahan itu adalah hal utama dalam pemberantasan korupsi. Karena seperti yang Pak Ustadz jelaskan bahwa pencegahan itu adalah hal utama. Dapat kita contoh dari zaman Khalifah dulu, mereka membedakan dari awal mana yang benar dan mana yang salah. Karena implikasinya nanti sangat banyak ketika kita mencampur baurkan mana yang benar dan mana yang salah. Memang di sekolah tidak ada korupsi bagi adik-adik sekalian, tetapi dalam pendidikan yang salah itu adalah cikal bakal perilaku menyimpang. Untuk itu kita terus menggalakkan pencegahan anti korupsi sejak dini melalui generasi milenial dan tokoh agama. Ya, mungkin seperti itu Ibu dan Pak Ustadz. Saya pamit dulu, Ibu pamit ya. Terima kasih banyak semuanya, Pak Siono, Ibu Guru dan Bapak Guru pendamping, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Terima kasih. Izin pamit dulu, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak.